kita ambil satu contoh yang paling berbahaya yang masuk lewat ibadah kita, namanya khanzab. Namanya khanzab. Baik. Khanzab punya teman namanya Walhan. Saya ulang ya. Khanzab punya teman namanya Walhan. Keduanya spesialis menggoda urusan ibadah, ya, khususnya masalah sholat. Walhan menggoda Anda dari sejak wudhu. Ya, Anda jangan kaget kalau nanti Anda sudah wudhu, tiba-tiba kadang-kadang suka merasa gelisah. Kadang-kadang was-was, ini wudhu saya batal atau enggak, ini berhasil atau tidak. Itu kerjaan Walhan itu. Walhan namanya. Nanti kita keluarkan, termasuk kitabnya ya. Kita ada referensinya, bukan cuma kalimat-kalimat semata, tidak. Sampai dengan Anda akan sholat, kita turunkan hadisnya di Abu Daud nomor hadis 666. Tadi saya sudah bacakan sebagiannya. Lihat ini ya, saya berikan satu ilustrasi. Aqimus sufuf. Nabi SAW sebelum menunaikan salat berbalik pada para sahabatnya. Nabi katakan aqimus sufuf. Tegakkan saf, luruskan. Fokus. Tidak disebutkan kalimat aqim dalam bahasa Arab. Berasal dari kata qama, ya, qama. Aqama yuqimu, iqama dari kata qama yang berarti tegak, berdiri tegak. Tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang. Ya, tolong fokus sebentar. Yang kedua, ini yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang yang sholat. Tidak disebutkan kata iqamah, kecuali yang kedua, posisi kaki itu lebar, tidak selebar, tidak terlampau lebar, misalnya begini, dan tidak terlampau rapat, misal begini, tapi sejajar dengan bahu. Jadi kalau Anda turunkan, ya sejajar dengan bahu. Aqimus sufuf kata Nabi, mulai Anda sholat berdiri tegak, badannya tegak, kemudian kakinya lebarnya selebar dengan bahu, tidak terlampau lebar begini, tidak juga terlalu rapat. Ya. Itu berdiri yang seimbang. Baik. Yang paling menarik, hadhu bainal manaqib wal aqdam. Kemudian mulai luruskan kata Nabi, rapatkan dan luruskan. Ukuran rapat dan lurusnya ini yang paling menarik. Satu, disebut lurus oleh Nabi. Kata Nabi, kalau tumitnya itu sejajar dengan bahunya. Tumit sejajar dengan bahu. Jadi kalau antum ingin meluruskan saf dalam sholat, ya praktek Nabinya, yang diluruskan kakinya itu bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Saya senang sekali dengan imam kita tadi Ustadz waktu sholat Jumat. Beliau sampaikan, tolong luruskan, rapatkan, tolong tumitnya yang menempel kepada garis. Itu benar. Hadisnya di Abu Daud nomor hadis 666. Ya. Ayo ingat, saat Anda ingin meluruskan, ukuran lurus bukan jari bagian depan. Bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Jadi saat ada garis, Anda luruskan dengan tumitnya di sini, maka otomatis bahunya akan sejajar. Kalau tidak percaya silakan. Anda luruskan tumit bagian belakang dengan jaris, itu otomatis bahu akan sejajar. Itu ukuran Nabi. Kalau Anda luruskan kaki bagian depan, perhatikan, kaki bagian depan, ukuran kaki kan macam-macam. Misal begini, ini kaki bagian depan, ini tumit bagian belakang. Anda luruskan kaki bagian depan, lihat, ukurannya beda-beda. Ada ukuran 38, 39, 40, 41, 42. Ketika Anda luruskan kaki bagian depan, itu secara otomatis bahunya pasti akan bengkok. Makanya Nabi tidak sungkan, kalau saf belum lurus, beliau keluar ke barisan. Beliau luruskan bahunya, dan beliau minta untuk dirapatkan. Paham sampai sini? Baik. Apa pentingnya? Teruskan kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kemudian mulai rapatkan saf kalian, jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Lihat kalimatnya. Furjatin lisyaitan. Wala tadharu furjatin. Jangan berikan celah bagi setan masuk. Tidak disebutkan furjah dalam bahasa Arab kecuali celah yang muncul di antara satu sudut yang menempel. Celah yang muncul di antara satu sudut yang menempel, seperti ini. Ini ada sudut nempel. Ini ada celah. Ini furjat namanya. Furjat. Ya. Begini. Kalau seperti ini khalal namanya. Khalal. Jadi kalau kaki antum dengan temannya misalnya nggak nempel sama sekali. Yang satu kata imam, rapatkan ya, nggak mau rapat juga. Geser sini, geser lagi sini. Geser sini, geser sini. Sampai ke tembok gitu kan.
Kadang-kadang susah itu ya. Nah, itu namanya halal ya. Yang seperti itu setan nggak masuk pun gampang digodanya. Karena kata Nabi, jangankan yang halal, yang furjat pun nempel begini, dia masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Makanya bagaimana cara meluruskannya? Sekarang perhatikan, fokus. Kadang-kadang kan dalam sholat ada yang berdirinya kaki tumit bagian belakang ke belakang, kaki bagian depannya keluar begini. Kalau antum praktekkan, kaki jari bagian depan keluar begini, yang tumit ke belakang begini. Jelas di sini? Baik, sekarang perhatikan, fokus. Berdiri semacam ini, kalau badannya tegak sepanjang menghadap kiblat, itu benar berdirinya, sah. Berdasarkan keterangan Nabi di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim hadis 397. Famastaqbil qiblah, berdiri menghadap ke arah kiblat. Sepanjang Anda salat berdiri begini menghadap ke arah kiblat, sah salatnya. Cuma berdiri seperti ini, walaupun salatnya sah, masih beresiko digoda oleh setan. Sebab kalau teman Anda yang samping berdirinya begini pula, misal ini kaki kanan, ini kiri, berdiri begini. Kaki teman Anda yang kiri berdirinya sama. Jarinya yang kiri ke sini, kanannya kemudian ke dalam. Fokus, tadinya begini. Teman yang di samping ikut sama begini juga. Kaki kirinya berdiri begini, yang depannya nempel ke depan, yang belakang kemudian terbuka. Ini celah yang muncul dari kaki yang menempel di depannya, ini yang disebut dengan furjat. Kata Nabi, pada yang seperti ini pun setan ikut masuk. Itu yang dinamakan oleh Nabi dengan khanzab. Setan ikut masuk. Maka bagaimana caranya? Caranya kata para ulama, kalau Anda ingin menutup celahnya dengan bahasa Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan, maka tutup celahnya dengan menempelkan bagian kaki Anda seperti ini. Berdiri lurus, kaki depan, kaki belakang Anda berdirikan lurus begini. Kemudian temannya berdiri lurus, depan dengan belakang, Anda mulai tempelkan satu dengan yang lainnya begini. Tapi ketika ditempelkan seperti ini minimal akan beda suasana salatnya. Kalau nggak percaya silahkan. Nanti sholat subuh, antum sholat di masjid ini atau di masjid lain, antum praktekkan seperti Nabi tadi sampaikan. Cara berdirinya sekarang rapatkan satu dengan yang lain, lurus begini, tempelkan satu dengan yang lainnya seperti ini. Demi Allah saya katakan, akan ada suasana berbeda sholatnya dibandingkan terpisah safnya begini. Apalagi seperti ini. Tapi hati-hati, hadisnya belum selesai. Walayyinu bi aidi ikhwanikum. Jangan sampai semangat kalian untuk menempelkan kaki begini menjadikan tangan teman kalian di samping sulit untuk bergerak. Begitu rapat begini mau takbir susah gitu kan. Nah ini tidak diinginkan oleh Nabi. Anda keluar dari ketentuan ini, masuk khanzab kepada Anda, memberikan was-was. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya, sampai terjadilah hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Teman-teman sekalian, itu baru satu setan yang datang menggoda, menjadi musuh kita dalam keadaan kita menunaikan ibadah harian, yaitu menunaikan ibadah salat. Apalagi dengan setan-setan yang lainnya.